Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia Zaratulani Ruslan dengan NIM 507001221030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai film Potensi Bawaan Manusia menggunakan teori komunikasi interpersonal. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengambil serial yang berjudul Young Sheldon. Young Sheldon adalah komedi televisi Amerika yang dibuat oleh Stephen Molaro dan Chuck Lorre. Nah, jadi serial ini adalah prequel spin-off untuk The Big Bang Theory dan mengikuti karakter Sheldon Cooper pada usia 9 tahun dan dia tinggal bersama keluarganya di East Texas dan pergi ke sekolah menengah. Jadi, adapun karakter-karakter role model dalam serial ini adalah yang pertama ada Sheldon. Nah, Sheldon ini adalah karakter utamanya. Dia itu digambarkan sebagai orang yang cerdas, di usianya yang masih muda, di usianya yang masih 9 tahun, dia telah menduduki bangku SMA. Namun tidak ada manusia yang sempurna, sama halnya dengan Sheldon ini. Meskipun dia pintar, namun dia memiliki rasa empati yang kurang terhadap sekitarnya. Seperti dia gampang mengkritik seseorang tanpa memikirkan perasaan orang tersebut. Yang kedua ada Mary. Mary ini adalah sosok ibu dari Sheldon Cooper. Dia memiliki tugas yang menakutkan untuk menjadi wanita normal di antara pemain eksentrik. Dia berperan sebagai ibu yang kaku, patuh, dan berpikiran tertutup yang terus-menerus mengolok-olok orang lain. Yang ketiga ada bapaknya, yaitu George. George adalah pria jujur dalam pertunjukan serial Young Sheldon. Keras tetapi suportif dan menyemangati. George jauh lebih disukai dan baik hati. Yang ketiga ada Georgie. Georgie ini adalah kakak atau abang dari Sheldon. Georgie ini paham bisnis dan ambisius. Bahkan jika dia tampil sebagai prototipe atlet bodoh, justru kontras inilah yang membuatnya menjadi karakter yang menarik dan lucu. Yang ketiga ada Missy. Missy ini adalah twins atau saudara kembar dari Sheldon. Dia juga lancang, jujur, pintar, menyegarkan, dan dengan pandangan hidup yang unik. Yang ketujuh ada Mimau. Mimau ini adalah nenek dari Sheldon. Dia juga memiliki humor yang tajam dan teduh, membuatnya tampak seperti menghirup udara segar di antara Mary dan Puritan dan George yang tegas. Dan yang terakhir ada Billy. Billy ini adalah tetangga dari Sheldon. Pada awal episode, Billy ini digambarkan sebagai karakter. Selanjutnya, tahapan komunikasi interpersonal. Dalam film Young Sheldon terdapat beberapa hubungan antar pribadi. Hubungan antar pribadi didefinisikan sebagai serangkaian interaksi antara dua individu yang saling kenal satu sama lainnya. Nah, di dalam serial Young Sheldon ini terdapat dua scene yang menarik perhatian untuk dibahas. Yang pertama ada Sheldon dan sekitarnya. Di dalam film ini, tahapan hubungan antara Sheldon dan sekitarnya adalah bagian kedua yang paling menarik ditelaah. Sebab Sheldon yang benar-benar tidak peduli terhadap sekitarnya, ia tidak peduli kata-kata yang keluar dari mulutnya akan membuat orang lain sakit hati. Namun berbanding terbalik ketika komunikasi yang terjalin antara Sheldon dan ibunya. Hubungan mereka itu sangat dekat, sangat hangat, sehingga dapat disimpulkan hubungan yang terjadi antara Sheldon dan ibunya adalah hubungan relasional diadik, yakni kita mendefinisikan komunikasi antar pribadi sebagai komunikasi yang berlangsung antara dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas. Sebagai contoh, ketika ibunya khawatir Sheldon tidak memiliki teman, Sheldon yang awalnya tidak peduli bahwa di dunia ini harus memiliki teman, namun tiba-tiba belajar untuk mencari teman karena tidak ingin membuat ibunya khawatir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.